Halo kawan Autos, masih di sini di reviewautos.id. Kali ini kami akan mengupas lebih jauh tentang satu skutik terbaru Yamaha. Inilah the all new Yamaha X-Ride 125. X-Ride adalah skutik Yamaha yang pertama kali diperkenalkan tahun 2013. Desainnya cukup nyentrik karena temanya mereka mengangkat skutik adventure alias motor penjelajah. Kalau biasanya motor adventure datang dari model moge alias motor gede, nah Yamaha masuk segmen yang sedikit berbeda. Karena mereka masuk segmen motor adventure tapi jenisnya Matic, mesinnya 115 cc. Sayangnya sejak 2013 hampir tidak ada ubahan yang signifikan dari X-Ride. Mungkin karena pasarnya yang tidak sebesar Mio membuat Yamaha sepertinya sedikit melupakan X-Ride. Padahal kalau bisa dibilang hampir tidak ada pesaing X-Ride saat ini yang ada di pasaran. Nah, generasi kedua ini Yamaha menyebutnya all new, artinya semua dari motor ini berubah. Kalau dilihat dari kasat mata memang cukup banyak perbedaan yang bisa ditemui pada all new Yamaha X-Ride 125 ini. Di bagian depan misalnya ada lampu utama yang kini pakai full LED. Nah, pancaran lampu yang LED ini pasti jauh lebih terang dibandingkan dengan bohlam lampu biasa. Lalu kalau diperhatikan lagi di atas lampu utama dulu itu ada lampu kecil yang bentuknya mirip V. Itu fungsinya sebagai lampu senja, yang itu kini tidak ada lagi karena lampu senjanya sekarang menyatu dengan lampu utama. Tapi lampu sen di kiri kanannya tetap dipertahankan seperti model sebelumnya. Lalu perbedaan lainnya bisa kita lihat dari bagian samping, misalnya di bagian spakbor. Nah, kalau dulu spakbor X-Ride itu lurus-lurus aja gitu. Nah, sekarang Yamaha membuatnya seperti agak berombak. Mungkin ini yang mendasari DNA sebagai skutik adventure tadi gitu. Kemudian jarak antara spakbor dan permukaan ban pada all new X-Ride ini juga terlihat lebih tinggi, jaraknya lebih jauh dibandingkan X-Ride sebelumnya. Ini mungkin keputusan yang diambil Yamaha untuk mengakomodir mereka pemilik X-Ride yang biasanya mengganti ban motor X-Ride ini dengan tipe pacul dengan tapak yang kasar, jadi supaya nggak mentok ke spakbor. Lalu di bagian sayap depan di samping-sampingnya itu juga terlihat jauh berbeda dibandingkan X-Ride sebelumnya. Yamaha sepertinya di sini menerapkan konsep desain 3 layer untuk bagian bodinya. Layer pertama itu di sewarna dengan bodi misalnya hijau, kuning, hitam, merah, atau putih gitu. Nah, layer kedua itu hitamnya tapi hitam doff. Di atas hitam doff ada aksen lagi silver agak ke abu-abuan gitu, jadi silver gelap. Nah, 3 layer desain bodi ini diteruskan sampai ke bodi tengah dan sampai bodi belakang. Lanjut ke belakang, ada banyak perbedaan juga yang bisa kita temui pada all new X-Ride 125 ini. Pertama adalah bentuk desain knalpot. Sebenarnya knalpotnya sih menurut saya biasa aja, sama aja dengan X-Ride yang sebelumnya. Tapi dia pakai cover yang dimensinya sedikit lebih besar dibandingkan X-Ride sebelumnya. Jadi kelihatannya X-Ride baru ini knalpotnya pakai knalpot gede gitu. Lalu perbedaan lainnya ada pada stop lamp belakang yang desainnya juga beda dibandingkan X-Ride sebelumnya. Kalau X-Ride sebelumnya seperti persegi gitu, persegi agak melingkar, sekarang lebih futuristik, lebih banyak lekuk-lekukan tajam. Lampu sennya tetap sama dibandingkan X-Ride sebelumnya. Nah, ada satu lagi yang berbeda adalah X-Ride all new ini pakai suspensi model tabung. Menurut Yamaha ini untuk membuat pengendalian lebih stabil dan lebih nyaman ketika dikendarai. Yamaha juga memasangkan ban ukuran yang sedikit lebih besar dibandingkan X-Ride yang lama. Untuk bagian depan dia sekarang ukurannya 80/80, sementara bagian belakang 100/70. Lingkar peleknya tapi tetap sama 14 inci.
Oke, sekarang soal mesin. Seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa inilah all new Yamaha X-Ride 125. Banyak teknologi yang dijebloskan oleh Yamaha pada X-Ride baru ini. Misalnya saja, teknologi injeksinya sekarang sudah bukan lagi YMZ-FI, tapi sudah diganti dengan Blue Core. Kemudian kami juga mencatat bahwa ada peningkatan tenaga yang cukup signifikan dengan digantinya mesin baru ini. X-Ride All New ini tenaganya 9,52 PS dengan torsi 9,6 Nm. Artinya cukup jauh daripada X-Ride sebelumnya. Nah, yang perlu Anda ketahui juga adalah penggunaan mesin yang cukup besar ternyata tidak membuat Yamaha merombak dimensi X-Ride secara besar-besaran. Panjangnya tetap sama, 1880 mm, tapi lebarnya lebih kecil 5 mm dibandingkan X-Ride sebelumnya, dan tingginya lebih pendek ternyata dibandingkan X-Ride sebelumnya, yaitu lebih pendek 15 mm. Beratnya tetap sama 98 kg. All New X-Ride punya kapasitas tangki hanya 4,2 liter. Menurut kami ini sebuah hal yang cukup aneh ya, karena dengan genre adventure biasanya motor itu menggunakan kapasitas tangki yang cukup banyak untuk menampung BBM. Alasannya, ketika Anda adventure, Anda tidak akan menemukan pom bensin pada jarak terdekat. Jadi Anda butuh kapasitas tangki yang mampu menampung bensin cukup banyak. Nah, gimana hasil bedah singkat kita tentang all new Yamaha X-Ride 125? Kalau tertarik, Yamaha membanderol motor ini Rp17.250.000. Tapi kalau kalian mau tahu daftar harga motor-motor Yamaha yang lainnya, bisa cek langsung ke www.autos.id. Oke, sampai situ aja. Salam Autos.